Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar radio Suara Jombang FM, mudah-mudahan Anda seluruhnya dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Dan di hari yang keempat ataupun yang kelima ini, Allah tetap memberikan bimbingan dan kebahagiaan buat kita dalam menunaikan kewajiban yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik Pak Ustadz, untuk sore hari ini akan membahas temanya apa ini Pak Ustadz? Tentang peta Ramadan ya. Peta Ramadan ya. Oke, mungkin bisa dimulai Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Para pendengar yang berbahagia, bahwa Ramadan ini Allah ciptakan sebagai Sayyidus Syuhur. Itu maknanya adalah bulan yang paling istimewa dari bulan-bulan yang Allah berikan, yang sejumlah 11 bulan itu di dalam penanggalan Hijriyah. Di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah suguhkan kepada kita, bahwa bulan Ramadan ini ya, Allah berikan salah satu pedoman hidup, di mana di bulan Ramadan itulah Allah turunkan yang bernama Al-Quran ya. Sebagaimana yang diketengahkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa dikatakan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup itu Allah turunkan dalam Al-Quran? Karena terbukti bahwa Al-Quran menurut ajaran Islam adalah kitab suci yang sangat mulia, dan kita bisa analisa secara akademis bahwa Al-Quran itu ternyata menjadi kitab suci yang menjadi perhatian khusus bagi setiap manusia. Ya, kenapa saya katakan dijadikan perhatian khusus? Kalau di Indonesia insya Allah aman-aman, tapi kalau di luar Indonesia, kenapa Al-Quran kok dibakar? Kenapa Al-Quran kok selalu dikoreksi, dicari-cari kelemahannya? Ya, karena mungkin mereka tidak mampu untuk mencari kelemahan yang lain. Sudah begitu cara mereka berupaya, tapi juga tidak ditemukan hal-hal yang dianggap lemah dalam Al-Quran itu. Sampai-sampai ini pernah waktu Bapak Profesor Habibie masih jadi mahasiswa, beliau bercerita, Habibie itu kan termasuk manusia berlian. Dia begitu bersaing dengan teman-temannya yang seluruh dunia waktu itu masih sekolah di di Jerman. Habibie mendapatkan nilai terbaik, tapi secara jujur dia mengatakan ada dua orang yang sulit mereka kalahkan. Kebetulan kedua orang itu adalah orang Yahudi. Habibie mengatakan, "Bung, kok amat sulit saya mengalahkan kalian berdua. Literatur apa yang Anda baca sehingga Anda memiliki kemampuan yang hebat?" Kata si Yahudi itu, "Bila Anda kepingin tahu, silahkan datang ke asrama kami." Tantangan itu disambut oleh Habibie. Dia datang ke sana, nginep di sana. Sekitar jam 2 malam, si Yahudi ini bangun dan dia membaca literatur yang dia miliki. Kalau tidak salah 2 hari 2 malam dia di sana. Habibie tertarik melihat, didekatilah, "Anda bangun jam sekian, Anda membaca letter apa itu?" Karena tahu Habibie mendekat, cepat-cepat buku yang dia baca itu dimasukkan ke dalam lacinya. Terjadilah perdebatan antara Habibie dengan si Yahudi ini. Si Yahudi ini kalah, lalu kemudian dikeluarkanlah literatur itu. Ternyata yang dibaca itu adalah Al-Quranul Karim.
Apa kata si Yahudi ini? Rudi katanya, dia memanggil Habibi. Seandainya orang Islam itu memperhatikan sedikit saja dari kitab suci ini, maka akan sulit untuk dikalahkan dan disalahkan. Nah, itulah Al-Quran. Ada sebuah pengakuan dari pihak lain. Nah, para pendengar yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan kitab suci yang luar biasa ini, ya, dan sulit untuk dicari kesalahannya, bahkan tidak mungkin ada, sampai-sampai Allah itu menantang dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, dan akan berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan di bulan Ramadan ini futihat abwabul jannah, Allah membukakan pintu-pintu surga. Maknanya segala sesuatu yang mengarah kepada surga itu dibuka oleh Allah. Sementara wa ghuliqat abwabun nar, ya, Rasulullah mengatakan ditutupnya pintu-pintu neraka. Segala sesuatu yang mengarah kepada neraka itu ditutup. Ya. Jadi maknanya setiap langkah, setiap ucapan, setiap apa saja itu endingnya adalah mengarah kepada surga di dalam Ramadan ini. Senyum saja, Mas, ya, senyum saja, itu memiliki efek yang luar biasa. Dari segi kesehatan, orang akan menjadi bahagia, akan menjadi fresh, ya. Dan bila itu dilakukan, orang juga senang kepada mimik kita. Karena itu Rasulullah mengatakan, tabassamuka minal akhihi fis sadaqah. Senyum terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Nah, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayu sadaqah afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, sedekah fi Ramadan, sedekah di dalam bulan Ramadan. Jangankan memberikan makan orang yang berpuasa, senyum saja itu sedekah, dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Luar biasa kan? Nah, karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepadamu Ramadan sebagai bulan yang sangat memberikan berkah. Berkah itu adalah ziyaratul khair, tambahan kebaikan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki. Gajinya 1 bulan misalnya hanya sekedar mungkin 1 juta, tapi karena berkah atau barokah, ya, Allah menghandle segala sesuatu yang akan merugikannya, sehingga bisa jadi bahwa perolehan rezeki yang dia miliki 1 juta itu akan berkembang, tidak akan keluar. Mestinya dia harus beli beras, ternyata ada orang yang mengantarkan beras. Ya, jadi macam-macam lah jadi rezeki yang datang pada bulan itu. Dia harus masak macam-macam, ternyata itu tadi di jalan ada orang yang memberikan takjil buka puasa. Itu barokahnya Ramadan. Kalau kita datang lagi ke tanah suci, ya, orang rebutan menarik kita supaya kita ini mau ikut buka puasa di tempat yang sudah dia sediakan. Sampai anak-anak kecil itu menggiring kita supaya mau buka puasa dengan mereka. Jadi subhanallah, karena itu gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, ya, bahwa nanti ada ending buat kita, bahwa Ramadan ini akan memberikan sebuah faedah yang luar biasa. Membaca Al-Quran akan memberikan syafaat, ya. Bahkan puasa yang kita lakukan ini juga akan memberikan syafaat. Bahkan kata
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, jujur saja kita ini kan banyak dosa, tapi kalau kita menunaikan puasa dengan dasar iman dan mengharapkan balasan hanya dari Allah, Rasulullah mengatakan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan puasa dengan dasar iman dan mengharapkan ridho dari Allah, Allah akan melebur dosa-dosanya. Hanya sekedar puasa saja. Ya. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana, barang siapa yang qiyamul Ramadan atau tarawih dengan dasar iman, ya, dan mengharapkan ridho dari Allah, Allah akan melebur dosa-dosa kita yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi dasarnya iman, Mas. Ya. Karena itu Allah wanti-wanti sejak awal. Yang disuruh berpuasa ini siapa, Mas? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena menurut perhitungan Allah tidak ada orang yang bisa melaksanakan puasa ini kecuali orang yang beriman. Tidak ada yang mampu. Loh, kok bisa? Iya, karena Rasulullah SAW mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang menunaikan ibadah puasa, tapi dia hanya mendapatkan lapar dahaga, tapi pahala dari puasa itu dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena puasa yang dia lakukan tidak didasari dengan iman. Karena itu poso ya poso, tapi ngerasani uang nggak mari-mari. Ya, berpuasa tapi berbuatan culas, ya, tidak jujur, mengambil hak orang di bulan Ramadan. Pokoknya dengan dasar apa saja, ya, kalau sudah itu kesalahan tidak akan bisa diampuni. Karena itu ketika Rasulullah menjelaskan tentang perilaku buruk itu, ya, Rasulullah mengatakan, jika engkau melakukan sesuatu, ya, engkau takut diketahui oleh orang lain, dadamu tidak merasa tenang, maka itu adalah perbuatan buruk, perbuatan dosa. Beda dengan perbuatan yang yang baik, yang bijak, yang menyangkut masalah kebajikan. Rasulullah mengatakan, jika engkau melaksanakan itu atau engkau mengungkapkan itu, hatimu merasa tenang dan tidak takut diketahui oleh orang lain, ya, maka itu adalah perbuatan yang baik. Nah, coba kita sekarang rasakan dalam perjalanan puasa baru 4 atau 5 hari ini, rasakan ada tidak perbuatan atau amalan yang kita lakukan yang menurut hati kecil kita ini sebuah penyimpangan, ya. Jadi walhasil bahwasanya Ramadan ini membuka peluang, ya, bagi kita untuk melakukan sebuah amalan yang baik buat diri kita dan orang lain, dilihat dari sisi manapun, ya, terutama yang menyangkut masalah kejujuran, ya. Contoh yang enteng saja, misalnya kalau tadi sekitar jam 3 atau jam setengah 4 kita makan sahur, sekitar jam 6 atau jam 7, ya, anak-anak berangkat sekolah, ibu di rumah, bapak kerja, rumah kan sepi, tidak ada siapa-siapa. Pas jam 10 pagi itu sudah mulai rasanya haus, kering, perut sudah mulai berbunyi-bunyi. Nah, kalau sekiranya kita mencoba
mencicipi makanan. Sepiring apa 2 piring. Tidak ada orang yang protes. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi bahwasanya dengan berpuasa ini saja sudah mendidik kita menjadi orang yang jujur. Sampai pernah itu ada seorang mu'alaf. Orang mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi karena dia seorang pendidik yang punya pemikiran yang cerah dari Inggris, insya Allah. Setelah dia masuk Islam, dia mengatakan, bila Anda ingin mengetahui Islam, Anda tidak perlu mempelajari seluruh aspek ajaran Islam. Cukup satu saja dari ajaran Islam itu Anda pelajari, Anda akan mengetahui bagaimana kehebatan Islam ini. Salah satu aspek apa misalnya? Ya Ramadan ini mendidik kita jadi jujur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, orang yang jujur itu. Jujur itu bagian daripada sifat orang yang bertakwa. Nah, ini sesuatu yang mahal dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, dimana kalau kita melihat media itu begitu, pembicaraannya sudah macam-macam tanpa terkontrol. Nah, kalau kita ini tidak punya iman, kita tidak punya saringan ini adalah iman, maka semuanya akan tertelan mentah-mentah. Bagaimana jadinya kepribadian kita kalau kita tidak bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Dunia sekarang ini sudah buta, sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kalau di luar kita lihat bagaimana umat Islam yang ada di Palestina, mereka itu terlunta-lunta, dianiaya, dijajah sedemikian itu. Wah, bahkan mereka kelaparan. Kita di Indonesia alhamdulillah, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak dianggap beriman sebelum kita cinta kepada saudara kita yang lain seperti cinta kita kepada diri kita sendiri. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, di dalam Ramadan ini kita merasakan, mulai dari pagi sampai jam sekian ini kita tidak makan, apa yang dirasakan. Kalau kita baru 5 hari melakukan puasa, mereka sudah 5 bulan berpuasa. Air, kadang-kadang air keruh mereka minum. Kalau tidak air mineral kita tidak mau. Ya. Selain itu juga Ramadan ini Rasulullah mengatakan bila kita melakukan umrah, jadi nilainya sama dengan menunaikan ibadah haji. Ya. Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatan. Ya. Maka apabila Ramadan datang, maka berumrahlah kalian karena pahalanya sama dengan haji. Para pendengar yang berbahagia, bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan, innallaha fi kulli yaumin wa lailah mutaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah setiap hari itu membebaskan hambanya dari api neraka, baik siang maupun malam di bulan Ramadan ini. Wa inna likulli muslimin da'wah, dan setiap orang mukmin itu punya doa. Dan kata Rasulullah SAW, yad'u biha fayustajabu lahu. Dia berdoa dengan doanya itu, maka Allah akan mengabulkan. Di Ramadan ini Allah setiap hari
baik siang maupun malam, membebaskan kita dari api neraka dengan segala pengampunan siang maupun malam. Dan setiap orang itu punya keluhan, lalu kemudian dia berdoa, dengan doanya itu Allah mengijabahi doanya. Itu terdapat di bulan Ramadan. Nah, tinggal kita ini seberapa banyak mengambil peluang yang telah Allah gelar di bulan Ramadan ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha. Setiap Bani Adam yang beramal di bulan Ramadan ini dilipat gandakan kebaikannya, bisa 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau di bulan lain kita hanya beramal, misalnya katakanlah sholat, ya, mendapat kalau berjamaah 27 derajat ya. Tapi di Ramadan ini bukan hanya 27 derajat, ya, bisa 10 kali lipat dari 27 derajat itu, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala cukup memanjakan kita di bulan Ramadan ini, ya. Karena itulah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, ya Rasulullah, perintahkanlah kepada saya di mana perintah Anda itu sangat bermanfaat untuk kami di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bis-siyam, hendaklah kalian itu berpuasa. Fa innahu la mathla lahu, sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingnya pahalanya. Nah, karena itulah para pendengar sekalian, Allah masih memberikan peluang yang baik pada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki oleh Allah, ya, kita diberikan kemampuan ini itu, ya, mungkin kemampuan ekonomi, mungkin kemampuan kita berpikir, kita memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, dan apa saja. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk menebar kebaikan, ya, yang sifatnya mengarah kepada hal-hal yang kurang baik, baik dari segi ucapan atau perbuatan. Mulailah kita volumenya dikecilkan, ya, kalau bisa dihilangkan, supaya kita lebih khusyuk untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik siang maupun malam. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak bisa ini, tidak bisa itu, karena di setiap hari, setiap malam Allah itu mendekat kepada kita dengan segala perbuatan kita, menjadi perhatian khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peta Ramadan yang ada. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana orang yang memberikan zakat fitrah, ya, zakat fitrah yang menjadi kewajibannya, itu punya makna yang luar biasa, ya. Belum lagi kalau kita melihat kalau kita melihat histori Ramadan, kira-kira apa keunggulan yang diperoleh umat Islam di kala Ramadan, ya. Sekedar untuk tidak menjadi pertanyaan dalam hati kita, apa sih keutamaan secara histori yang pernah dialami umat Islam di bulan Ramadan. Misalnya ketika tahun 2 Hijriah itu adalah 2 tahun setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Nah, dihitung saat itu baru 2 tahun masa hijrah itu. Kondisi umat Islam kan lemah, secara ekonomi lemah, ya, secara jumlah
kuantitas masih sedikit, ya. Tiba-tiba orang kafir Quraisy tidak kurang dari 1.000 tentara menyerang umat Islam. Ya, itu terjadi di sebuah daerah namanya Badar. Maka terjadilah peperangan yang namanya Perang Badar itu. Umat Islam yang hanya 300 melawan 1.000. Kalkulasinya pasti kalah. Tetapi kenyataannya tidak. Ya. Allah memenangkan peperangan itu. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ketika Mekah diduduki oleh umat Islam, ya, itu pada tahun 9 Hijrah. Ya betul, 9 Hijrah, 8 Hijrah. Saat itu kan umat Islam baru saja memiliki kemampuan sekitar 8 tahun lah. Sementara orang kafir Quraisy itu kan sudah turun-temurun dan bahkan mungkin berabad-abad, ya. Ya. Umat Islam datang ke Mekah untuk membebaskan Ka'bah itu dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan syirik. Umat Islam datang dengan kekuatan yang luar biasa pada saat itu, tanpa setetes darah pun turun, jatuh, ditumpahkan, datang dalam kondisi damai. Ketika umat Islam kuat seperti itu, bahkan Rasulullah mau mandu kepada seluruh kaum muslimin yang datang ke Mekah dan tentara yang datang ke Mekah itu mengatakan, jangan mengganggu orang lain yang sedang menunaikan ibadahnya. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang ibadah di gereja mereka. Jangan kalian menebang-nebang pohon. Nah, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan pada saat itu dalam kondisi kafir, maka dia dalam kondisi yang aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram di Ka'bah itu, maka dia dalam kondisi yang aman. Artinya penuh kedamaian. Itu terjadi pada 10 Ramadan. Umat Islam memperoleh kemenangan. Perang Tabuk misalnya, umat Islam menghadapi orang-orang Romawi. Saat itu kan termasuk adik kuasa, ya. Sampai ada dalam surat tertentu, surat Ar-Rum. Karena pada saat itu Romawi itu adalah termasuk adik kuasa. Ada 2 waktu itu, Romawi dan Persia, ya. Tetapi dalam waktu yang tidak lama, ternyata Romawi itu tunduk kepada umat Islam, ya. Terjadi peperangan, ya. Umat Islam itu hanya memiliki kekuatan seadanya melawan adik kuasa, tapi Allah menangkan saat itu. Itu terjadi pada tanggal 26 Ramadan tahun 9 Hijriah. Baru 9 tahun kekuatan umat Islam di sana itu. Nah, ini kehebatan Ramadan. Tentunya kita harus mempelajari kenapa umat Islam pada saat itu dalam kondisi yang lemah, ya, secara ekonomi, secara jumlah juga tidak banyak, tapi kenapa memiliki potensi yang luar biasa sehingga bisa menyelamatkan bangsa, umat di tengah kebodohan jahiliyah merajalela pada saat itu. Nah, sekarang kita di Indonesia, umat Islam ini termasuk mayoritas. Berapa banyak, ya, kemayoritasan kita ini bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Tidak ada Islam itu keras, Islam itu kasar. Islam itu, kalau itu terjadi karena mungkin pemahamannya yang tidak lengkap. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semuanya. Tidak ada Islam itu merugikan orang lain. Kalau ada orang lain yang merasa rugi terhadap keberadaan orang Islam, ya, itu oknum, ya. Dia tidak memahami Islam secara kafah.
Alhamdulillah. Jadi itulah di antara peta Ramadan yang bisa kita baca. Seyogianya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada sedikit pun terlupakan atau tertinggal dari keutamaan Ramadan ini. Saya kira begitu. Oke.